Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yaliqu bi jalalihil karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Al-Imam Baihaqi dan juga At-Tabarani di dalam kitab hadisnya meriwayatkan, yaitu suatu kisah seorang suami istri yang sedang kelaparan, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian rezekinya. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Asaba rajulan hajatun fa kharaja ila al-bariyah fa qalat imra'atuhu Allahumma arzuqna ma'tajin wa ma nakhtabis." Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki, jadi seorang suami, dia tidak tahan di rumahnya karena kelaparan. Akhirnya dia keluar ke padang pasir untuk mencari sesuap makanan. Ketika dia keluar, istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah kami adonan atau roti." Faja'a rajulan, setelah itu laki-laki tersebut datang, jadi suaminya datang, wal jabnatu mala'a ajinan, sementara bejana yang besar itu sudah penuh dengan adonan. Wa fit tanuri syiwa, dan di tungku api itu sudah ada daging yang tersedia untuk dipanggang. Warraha tudhinu, sementara gilingan yang menggiling biji itu berputar. Lalu laki-laki itu heran dan bertanya kepada istrinya, "Min aina hadza?" Ini dari mana? Kata istrinya, "Hadza min rizqillah." Ini dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan si istri ini sama dengan perkataan Maryam ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, ya, "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Kata Maryam, "Hadza min rizqillah, hadhihi min rizqillah." Ini dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanasa haula ar-raha. Kemudian si laki-laki tadi, yakni si suami tadi, itu menyapu di sekitar gilingan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakaha la dara aw tahadat ila yaumil qiyamah." Kalau dia membiarkan gilingan itu berputar, maka dia akan berputar sampai kiamat. Dia menggiling sendiri. Dia menggiling sendiri. Itu berkat dari doa seorang istri yang saleh yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan keberkahan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, di antaranya adalah keutamaan doa. Allah
memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum, Rabb kalian itu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita agar selalu berdoa. Justru ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita dianggap takabur, dianggap sombong karena tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Allah Maha mendengar doa setiap hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah dari hadis ini. Karena saking laparnya seorang suami keluar, dia tidak tahan di dalam rumah. Dia keluar untuk mencari makanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati istrinya untuk berdoa. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya adalah orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia miskin akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dari setiap permasalahannya akan diberikan jalan keluar. Dari setiap kesulitannya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki yang tiada disangka-sangkanya. Syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedahnya adalah semua yang kita nikmati yang ada pada kita, baik berupa pakaian, berupa makanan, tempat tinggal, kesehatan, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min rizqillah. Kata si istri, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu pengakuan yang lahir dari iman seorang muslimah yang mengaku bahwa setiap yang ada pada dirinya, apa yang ada di hadapannya yang disaksikan oleh suaminya tadi, dia mengatakan hadza min rizqillah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kufur, mengingkari rezeki tersebut, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Artinya wajib kita mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dapat rezeki, ucapkanlah alhamdulillah. Setiap dapat rezeki yang lebih, maka berikanlah kepada yang berhak untuk menerimanya, kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang saleh dan salihah, yang kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau mendapatkan kesulitan diberi jalan keluar, dan kalau mendapatkan sakit atau musibah apa saja, Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari musibah tersebut dan memberikan kesehatan serta memberikan kepada kita segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita, terutama adalah untuk akhirat kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika